Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panji Budi, NPM 18220018. Saya dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Madinah Metro. Dalam kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang Perang Teluk 1. Simak videonya. Langsung saja, yaitu yang pertama, latar belakangnya terjadinya Perang Teluk 1. Nah, dalam keadaan ini Teluk Palasti ditandai oleh sejumlah kedatangan yang berbeda-beda untuk sebagian tumpang tindihnya atau overlapping. Mula-mulanya Iran berusaha untuk mendapatkan kedudukan dominasi di kawasan untuk mengamankan jalur-jalur pengangkutan minyak yang vital. Menurut Iran, jalur-jalur itu diancam oleh negara-negara dan kekuatan yang memusuhinya, kemungkinan besar di bawah koordinasi Uni Soviet. Kecurigaan Iran mengenai pengepungan Uni Soviet itu semakin diperkuat oleh persetujuan persahabatan Uni Soviet dengan Irak dan India. Nah, bantuan Uni Soviet ini bagi kaum pemberontak Jafar dan meningkatnya kekuatan angkatan laut Uni Soviet di Samudra Hindia, maka lawan utama hegemoni Iran adalah Irak. Antara kedua negara itu terdapat beberapa sebab sengketa seperti hak-hak atas jalan air Shatt al-Arab. Nah, bantuan Irak bagi kaum pemberontak Kurdi dan bantuan Irak bagi kaum pemberontak Arab di Hussein dan garis Dermakis di lepas pantai. Nah, selain itu juga Iran menginginkan peranan yang lebih besar dalam politik di kawasan dan berusaha untuk mengimbangi kekuatan militer Iran. Adapun masalah-masalah yang dihadapi oleh Iran dan Irak yaitu memunculkan adanya perang antara kedua negara tersebut, yaitu yang pertama, sengketa asas Shatt al-Arab dan Hussein. Shatt al-Arab adalah sungai sepanjang 200 km yang terbentuk dari pertemuan Iran Elfrat dan Tigris di kota Al-Qumah, Irak Selatan, di mana bagian akhir dari sungai ini yang mengarah ke Teluk Persia disebut juga dengan perbatasan Iran dan Irak. Wilayah yang lain yang menjadi sengketa kedua negara adalah provinsi Khuzestan yang kaya minyak. Wilayah tersebut selama ini menjadi wilayah Iran, namun sejak pada tahun 1969 Irak mengklaim bahwa Khuzestan ini berada di tanah Irak dan wilayah tersebut diserahkan ke Irak ketika Irak dijajah oleh Inggris. Lebih lanjutnya, stasiun TV milik Irak bahkan memasukkan Khuzestan sebagai wilayah Irak untuk menyerukan warga Arab di sana untuk memberontak melawan Iran. Nah, kemudian yang kedua yaitu munculnya Islam di Iran. Pada tahun 1979 merupakan tahun terpenting dalam sejarah Iran hingga menjadi seperti Iran sekarang. Di tahun itu terjadi revolusi pemerintahan di mana rezim kerajaan Pahlavi yang dianggap sebagai rezim boneka Amerika Serikat tumbang dan digantikan oleh sistem Republik Islam. Pasca revolusi tersebut, maka muncullah kekhawatiran di kalangan nasionalisme Arab dan Muslim Sunni bahwa revolusi tersebut akan menyebar ke negara-negara Arab di sekitarnya. Kekhawatiran tersebar terutama datang dari Irak. Wilayahnya memang bersebelahan dengan Iran, namun memiliki penganut Syiah berjumlah besar di wilayahnya. Ayatullah Khomeini, pemimpin revolusi Islam di Iran, memang memiliki impian untuk menyebarkan pengaruh revolusinya ke negara-negara Arab lainnya. Ini yaitu percobaan pembunuhan terhadap pejabat Irak. Pertengahan pada tahun 1980 terjadi percobaan pembunuhan kepada Deputi Perdana Menteri Irak, yaitu Tariq Aziz. Irak kemudian menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat atas percobaan pembunuhan tersebut dan mendeportasi warga Syiah berdarah Iran keluar dari Irak. Kemudian pemimpin Irak tersebut, Saddam Hussein, menyalahkan Iran sambil menyebut ada agen Iran yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, peristiwa itu selanjutnya semakin memanas hubungan antara kedua negara hingga akhirnya pada bulan September 1980 Irak melancarkan serangan ke Iran. Ada pula penyebab umum dan khususnya terjadi Perang Teluk 1, yaitu yang pertama, adanya serangan granat pada tanggal 1 April 1980 terhadap Wakil Perdana Menteri Irak Tariq Aziz yang diduga bertanggung jawab atas aksi subversi terhadap Iran. Kemudian yang kedua, adanya pengusiran ribuan keturunan Iran oleh Saddam serta melancarkan serangan yang sangat sengit terhadap pribadi Khomeini
dan membatalkan perjanjian Aljazair. Yang ketiga, kedua negara ini saling menempatkan pasukan masing-masing di daerah perbatasan dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian yang keempat, terjadinya perang pers dan media massa antar kedua belah negara tersebut. Kemudian yang kelima, pada tanggal 17 September 1980, Presiden Saddam Hussein secara sepihak membatalkan perjanjian Aljazair pada tahun 1975 karena pada waktu itu Saddam Hussein merasa bahwa perjanjian Aljazair tersebut tidak adil untuk Irak. Pada saat itu juga pembuatan perjanjian kedua belah negara atau dua faktor yang menyebabkan invasi yang dilakukan oleh Saddam Hussein ke Iran. Nah, yang penyebab umumnya yaitu yang pertama, kedua negara tidak mau mengakui keunggulan masing-masing. Yang kedua, masalah minoritas etnis. Pada zaman Shah Iran mendukung perjuangan otonomi suku Kurdi di Irak, sedangkan Iran mendukung minoritas Arab di Iran untuk perjuangan kebebasan yang lebih besar atau bahkan pemisahan. Yang ketiga, perbedaan orientasi politik luar negeri. Nah, dalam hal ini Irak adalah pro Uni Soviet dan Iran adalah pro Barat. Yang keempat, Irak berusaha untuk merebut kembali beberapa daerah Arab yang telah diklaim oleh negara tetangganya atau Iran, yaitu Shat al-Arab dan 3 pulau kecil di Selat Hormuz menurut perjanjian Aljazair 1975. Keterangan Iran itu mereka mereda berkat perjanjian Aljazair tahun 1975. Berdasarkan perjanjian itu, maka Iran akan menghentikan dukungan yang diberikan kepada pemberontakan suku Kurdi dan perbatasan Irak. Kemudian selanjutnya itu proses terjadinya dan berakhirnya Perang Pulau 1 yang dimulai pada tahun 1980 sampai dengan 1988 yang terjadi selama kurang lebih 8 tahun. Nah, proses perang Iran-Irak yaitu penyerbuan oleh Irak dimulai pada tahun 1980 sampai dengan 1982. Adanya dua objek Irak dalam serangan ke Iran yaitu menguasai wilayah-wilayah strategis serta yang kaya minyak di Iran. Untuk mencegahnya tersebarnya revolusi Islam di wilayah tersebut, dalam serangannya Irak menginginkan kemenangan cepat atas Iran dan memanfaatkan situasi internal Iran yang masih belum stabil pasca revolusi Islam. Nah, Irak juga berharap bahwa masyarakat di Iran akan menyalahkan pemerintahan baru Iran dan kemudian sebagian mereka terutama dari golongan Arab Sunni akan melawan Iran. Selanjutnya lagi pada tanggal 22 September 1980, jet Irak ini menyerbu puluhan angkatan udara milik Iran dengan tujuan untuk menghancurkan pesawat tempur darat. Taktik yang dipelajari dari kemenangan Israel atas Arab dalam perang 6 hari. Serangan pasukan udara Irak berhasil menghancurkan gudang, amunisi, transportasi daratnya. Namun sebagian besar pesawat Iran tetap utuh karena terlindung dalam hangar. Oke, cukup sampai di sini video penjelasan singkat tentang Perang Teluk 1. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.